Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Ini yang paling kuat jawabannya. Atas nikmat sehat ini kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur nikmat Allah semakin bertambah lagi. Tambah sehat, tambah rezeki, tambah anak, tambah istri. Bu, lihat bu, berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, di mana ini? Wakil Wali Kota Tangerang beserta rombongan dan para pejabat-pejabat yang hadir pada saat yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Dandim beserta para staf, para anggota-anggota, para TNI. Bapak Ibu bangga nggak melihat TNI datang menghadiri pengajian? Sudah diambil fotonya? Tentara TNI pakai baju seragam, pangkatnya tinggi, punya jabatan, masih mau ke masjid, panjang umur. Yang nggak ke masjid cepat mati. Jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Inilah jamaah ini. Yang belum ke masjid semoga dapat hidayah. Ini main amin-amin. Ya Allah, yang belum ke masjid bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Yang sudah didoakan buka pintu hidayah, enggak juga ke masjid, bukakan pintu yang lahannya ya Allah. Amin. Amin, amin, amin aja. Ibu-ibu yang di luar, suara saya jelas? Kalau memang jelas, angkat tangan kanan. Berarti memang betul jelas. Di tempat lain pas saya suruh angkat tangan kanan, angkat kaki kiri. Mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini jamaahnya istiqomah. Di sini sudah tertulis namanya. Ada Majelis Ulama Indonesia Tangerang, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolsek, ada Dewan Suro, ada Bapak Wali Kota, ada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan nanti ketika kita disuruh masuk surga, nama kita sudah ada masing-masing. Amin. Ini yang hadir ini nanti semuanya waktu di surga namanya sudah tercatat semuanya. Ketika semua jamaah Masjid Al-Falah masuk ke surga, yang pertama mereka cari adalah mana nama Abdul Somad. Mereka tidak mementingkan nama mereka karena mereka mencintai, memikirkan, menyayangi Abdul Somad. Yang pertama mereka cari, kenapa nama Ustaz Somad gak ada? Akhirnya mereka tanya ke malaikat, malaikat, mana nama Ustaz Somad? Kenapa gak ada di sini? Kata malaikat, Ustaz Somad berada di ruang VVIP. Aminkan? Maksud saya cerita ini supaya diaminkan. Amin. Bukan mendengar cerita. Ya Allah, semua yang hadir ini ampunkan dosanya, lapangkan rezekinya. Yang belum ada jodoh, ketemukan dengan jodohnya. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Lihat istri di atas mengawasi. Hai beb. Ibu-ibu semua, jangan khawatir, jangan cemas. Suami ibu adalah orang-orang yang taat dan soleh semua. Amin. Ibu jangan curiga, jangan cemas, jangan takut, jangan galau, jangan susah hati. Karena suami ibu adalah orang-orang yang bertakwa.
suaminya takut istri tua. Tolong kalau ngaji yang diingat itu yang seriusnya, yang gak serius buang ke tong sampah. Betul? Pelajaran yang pertama mau saya jelaskan takwa. Yang kedua yang mau saya jelaskan ridho. Padahal di sini ada Bapak Dandim, ada Kapolres, ada Ketua UI, ada Bapak Wakil Wali Kota, tapi gambar yang dibuat cuma gambar Ustadz Abdul Somad. Bukan salah saya, salahkan panitia. Tadi Pak Wakil Wali Kota cerita, Ustadz Somad ini sekolahnya jauh, betul? Di mana? Nggak tahu. Saya sekolah di Mesir. Tamat dari Mesir saya pergi ke Maroko. Tahu Maroko? Jamaah pernah nanya sama saya, Ustadz, Maroko itu dekat dari Merauke. Mesir, habis Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko. Bisa diingat? Bisa. Oke, saya bilang Mesir, habis Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko. Ketika di Maroko kita dijaga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Ketika itu yang jadi pejabat diplomatnya hadir sekarang, beliau Pak Asnur Samsu, pejabat diplomat. Tepuk tangan untuk Pak Asnur Samsu. Mudah-mudahan beliau banyak umur sehat badan. Dari dulu sampai sekarang bersama kami. Selama Ustadz kenal dengan Bapak diplomat ketika di Maroko, apa yang Ustadz kenal? Jam 3 subuh beliau melempar jendela rumah kami di atas. Beliau datang jam 3 pagi bawah, lempar pakai batu kerikil pintu kamar kami, ngajak tahajud ke masjid. Sampai sekarang saya belum ketemu orang yang ngajak saya tahajud jam 3 ke masjid. Karena tradisi di Maroko tarawihnya 23 rakaat, 10 rakaat habis isya, yang 13 rakaat jam 3 malam. Jadi kalau saya bawa mazhab ini ke Indonesia, 10 rakaat habis isya, 13 rakaat jam 3 malam, dijamin makmumnya nggak ada. Mudah-mudahan orang yang diberikan Allah istiqomah ke masjid, istiqomah sampai akhir hayat di surga bersama Rasulullah SAW. Ada seorang pejabat, bisa didengar baik? Ada seorang pejabat sampai di kantornya ada orang yang minta proyek, lalu kemudian dibawa duit 1 koper isinya 1 miliar. Berapa isinya? 1 miliar. Lalu si pejabat menolak. Apa kata dia? Jangan bawa duit haram untuk menyogok saya untuk dapat proyek, bawa uang harammu. Maka pejabat ini disebut dengan orang yang bodoh. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya, tadi ada orang datang, pengusaha, developer, direktur perusahaan hebat, bawa uang 1 koper, minta proyek, saya tolak. Kata istrinya, memang dasar kamu suami bertakwa. Itulah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV sudah dimatikan, KPK tidak ada, Pak Polisi di kantor, Inspektorat Jenderal nggak ada, BPK tidak mengawasi. Kenapa uang itu tidak dia terima? Karena dia takut kepada la ta'khuzuhu sinatun. Sayangnya ceritanya cuma ada di sinetron. Ada manusia seperti ini? Ada. Kita doakan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak kecil yang sekarang sedang datang hadir di sini. Itu ada anak kecil, itu yang berjubah calon imam Masjidil Haram. Itu yang pakai baju kaos tangan pendek, menteri olahraga.
Itu yang pakai jilbab kecil, ketua Dharma Wanita. Bapak-bapak yang sudah tua-tua, bapak-bapak yang sudah ada anak muda, kita ini semua akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, pejabat mati. Saya nggak berani orang Ustaz mati. Sampai hati kita semua akan mati menghadap Allah. Ibu-ibu yang akan melanjutkan sholat berjamaah di Masjid Al-Falah adalah anak-anak muda ini, insya Allah. Amin. Kalau di masjid ada anak-anak muda hadir tabligh akbar, berbahagialah. Masjid Al-Falah 50 tahun lagi masih ada yang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah tidak ada lagi anak muda, nggak ada lagi anak-anak, isinya orang tua semua. Jangan-jangan masjid kita jadi bioskop, jangan-jangan masjid kita jadi convention hall. Apakah masih yakin Masjid Al-Falah ada tabligh akbar 20 tahun lagi? Apakah di Masjid Al-Falah ini masih ada tabligh akbar 30 tahun lagi? Saya akan diundang ke Masjid Al-Falah ini tahun 2053. Saya yang ceramah, mereka panitianya. Waktu itu bapak-bapak sudah meninggal semua, saya masih hidup. Ibu-ibu ketawa semua, dia pikir dia selamat. Ibu meninggal juga. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan. Kalaupun mati, matinya husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang sering engkau dengar, apa yang sering engkau ucapkan, apa yang sering engkau pikirkan, apa yang sering engkau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan waktu mati sakaratul maut. Berada di ruang ICU. Arti ICU, you don't see me. Sepi, anak tidak boleh masuk, istri tidak boleh masuk, terbaring. Siapa yang mengingatkan kita? Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang menolong kita saat sakaratul maut, insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka yang punya ada lagu-lagu, ada musik-musik yang melalaikan dari Allah, jangan dengarkan, jangan pikirkan, jangan lihat, karena itu akan mengganggu saat sakaratul maut. Ada jamaah terbaring di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit apa? Cipto Mangunkusumo, terbaring, istrinya dipanggil. Ibu, suami ibu sudah tidak bisa lagi dipertahankan di rumah sakit. Kenapa? Tidak ada obatnya. Bawa pulang. Bawa pulang berarti inna lillah wa inna ilaihi. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia terbangun dari komanya. Tiba-tiba dia duduk. Dokter heran, keluarganya heran, istrinya heran, anaknya heran. Mereka nanya, Papa? Ya. Bapak? Kata dokter, iya. Waktu koma itu melihat apa? Kenapa tiba-tiba bangun dan sadar? Dia cerita, waktu saya koma, tiba-tiba Ustadz Somad datang. Dan Ustadz Somad nanya, kapan tabligh akbar? Akhirnya dia bangun dan langsung membuat panitia tabligh akbar. Saya orangnya penasaran. Saya tanya si bapak, apa betul bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Udah, itu kalau ngomong tuh ngasih tahu. Jadi posenya yang bagus. Jangan pas lagi gitu. Apa betul bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustaz. Berapa lama? Lama
sekali sampai dokter nyuruh bawa pulang. Apa betul Bapak waktu koma itu jumpa dengan saya? Betul Pak Ustaz. Apa saya ngomong waktu itu? Ustaz nanya, kapan tablik akbar? Lama saya berenung, saya nggak ada datang nengok dia. Kenapa tiba-tiba dia datang, saya datang dengan dia koma? Lalu saya mikir, saya ingat teori psikologi. Apa yang sering dilihat, apa yang sering dipikirkan, itu yang akan terbawa di alam bawah sadar. Betul? Maka saya tanya, Bapak paling sering dengar ceramah siapa? Ceramah Ustaz Somad. Oh. Sebelum berangkat kerja, di mobil dengar ceramah siapa? Ceramah Ustaz Somad. Pas mau tidur malam, ceramah Ustaz Somad. Baru saya paham, apa yang sering didengar, apa yang sering dipikirkan, itulah yang datang waktu mau sakratul maut. Jadi kalau dengar ceramah Buya Yahya, berarti waktu mau sakratul maut. Apa kata Buya Yahya? La ilaha illallah. Kalau sering dengar ceramah Ustaz Das'an Latif, berarti nanti Ustaz Das'an Latif akan bertanya, apa yang akan kau ucapkan saat mati? La ilaha illallah. Kalau sering dengar ceramah Gus Bah, maka akan datang saat mati. Sampean nek apa ini? Kalau mau sakratul maut ngomong apa? Ngomong la ilaha illallah. Maka dekatkan diri dengan habaib, dekatkan diri dengan ulama. Itu yang akan datang saat kita mau sakratul maut. Jangan sampai pas mau sakratul maut nggak mati-mati. Dibisikkan istrinya, la ilaha illallah. Begitu datang teman akrabnya, diperlihatkan handphone, langsung tanya orang, apa yang kau lihat kan tadi? Sinetron drama Korea. Mudah-mudahan setelah acara ini semua yang buat dosa taubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya fi asyah atfatayyaji rakal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Masjid ini bagus apa nggak bagus? Bagus. 2 lantai, kubahnya mantap, ada Asmaul Husna, ada ayat Quran. Apa yang kurang? Panas. Udah dikasih kipas angin khusus untuk Ustaz Abdul Somad. Kipasnya pakai air hujan lengkap semua. Bapak-bapak yang di bawah hati-hati basah. AC-nya 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, 6 AC. Ini bukan salah pengurus masjid, bukan salah AC. AC-nya sudah cukup, kipasnya sudah cukup. Tapi memang kita ini, kalau bahasa kampung saya, ini sudah over capacity. Ini kita ini udah kehabisan oksigen ini sekarang. Ini udah rebut-rebutan napas kita ini sekarang. Tapi jangan khawatir, semua yang sesak napas sehat insya Allah. Amin. 2 kemungkinan, kalau nggak sehat mati langsung. Kalaupun dia sehat, umurnya panjang, ibadahnya banyak. Amin. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Betul. Orang Islam tidak pernah sedih karena doanya Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau umur kami panjang, ibadah kami makin banyak. Amin. Wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau umur kami pendek, matinya husnul khatimah. Ini panitia persiapannya luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa mampir. Mana cakepnya? Oke,
Jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Ustaz Somad ceramah di Al-Falah, karpetnya merah. Luar biasa. Ini panitia persiapan yang luar biasa. Berapa lama mereka menanam pohon keladi di dalam masjid. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, udaranya panas, kakinya cincin. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Masjid Al-Falah, ditanam keladi di dalam masjid. Habis tapi mantul-mantul. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, semua panitia yang sudah berkoordinasi, yang sudah bekerja sama hingga terwujud acara ini, yang memasang tenda, yang mengusahakan sound system, yang merekam anak-anak muda, yang memakaikan kameranya, semuanya dapat pahala kebaikan amal jariah. Ibu-ibu yang tidak dapat tempat duduk, yang berdiri di sana, jangan khawatir ibu, jangan sedih. Status kita sama-sama berdiri. Saya pun berdiri juga di sini. Cuman beda, kalian cuman berdiri aja. Aku berdiri sambil ngomong. Kalian berdiri, paling berdiri aja. Kenapa kita bahagia? Kita bahagia karena kita adalah hamba Allah. Ada di sini hamba setan. Kita bahagia karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang pertama masuk surga adalah umat. Loh, kok nggak tahu? Yang pertama umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Amal mereka paling banyak, umurnya paling banyak. Nabi Nuh meninggal umurnya 950 tahun. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Berapa kali ganti KTP? Umur kita baik nasitin 60, wasab'in 70, tapi amal kita lebih banyak daripada mereka. Betul? Betul dari mana? Betul aja. Lailatul Qadri khairun. Itu jawabannya, Beb. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar 10 tahun, berarti umur kita menjadi 830 tahun. Dapat Lailatul Qadar 40 tahun, berapa itu? Banyak. Jangan bersedih menjadi umat akhir zaman. Umurnya pendek, badannya pendek, tapi insya Allah amalnya lebih banyak daripada umur umat-umat sebelumnya. Itu yang membuat kita bahagia hari ini. Betul? Nanti kalau ditanya siapa tadi yang ceramah, Ustaz Somad, kenapa kamu ketawa? Nggak tahu. Kita bahagia karena kita adalah bangsa yang merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka. Sampai bilang belum merdeka. Mana Belanda? Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Mana Jepang? Jepang sudah pulang ke Tokyo, bersimbah darah para pahlawan memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus adalah acara tahlilan, acara selamatan, kesyukuran kepada Allah untuk para syuhada. Dari mulai Sabang sampai Papua hingga Indonesia merdeka, kita bacakan untuk mereka semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah tahu arti takwa? Takut kepada Allah. Tidak mau makan haram karena Allah. Datang cewek. Siapa datang? Ngajak anak muda mau buat dosa. Lalu anak muda ini berkata, jangan, karena aku takut kepada Allah. Inilah anak muda yang bertakwa, insya Allah. Amin. Sekarang kita bahas bagaimana menanamkan takwa ke dalam hati. Cara menanamkan takwa dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada yang berani lihat ke atas? Mana ada jamaah Al-Falah sholat lihat ke atas? Bagus kali berarti. Mana ada?
Jamaah al-falah ketika sholat lihat ke depan? Mana ada? Lihat ke depan, lihat running text. Anda ketika masuk masjid untuk menjaga kehusuan. Mana ada? Kita semua saat sholat melihat tempat sujud. Kenapa kita melihat tempat sujud? Karena kita takut pada Allah. Gatal kepalanya, garu sekali. Gak boleh sampai 2-3 kali batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Gatal lagi, garu sekali. Gatal lagi sekali. Keluar masjid, pergi ke apotek, beli obat kurap panas. Makanya teman sebelah ngasih tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mandi. Alhamdulillah, jamaah al-falah ini udah mandi bersih semua. Dari mana Ustaz tahu? Saya mencium harum semerbak ahli surga. Ada juga beberapa ahli neraka. Tapi karena kebanyakan ahli surga, maka dia juga mendapatkan syafaat dari para penghuni surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah al-falah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surga, ayahku, ibuku, istriku, anakku, imamku, ustadku, Ustadz Abdul Somad. Yang belum berdoa, doakan nanti malam. Yang tidak mau berdoa, enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat mati. Jangan, nggak boleh doakan orang yang jelek-jelek. Terus Ustaz kenapa ngomong begitu? Saya cuma mau mancing jamaah. Jamaah ini hatinya udah lembut atau masih keras? Kalau hatinya sudah lembut, dia akan doakan kebaikan-kebaikan. Ustaz Somad, ya, saya dilempar batu sama teman saya Pak Ustaz. Lempar dia dengan bunga. Masa kita dilempar batu balas bunga? Itulah orang yang takut kepada Allah. Biasanya lampu kalau udah hidup gini, itu waktu udah mau habis. Enggak apa-apa, bentar lagi saya. Ustaz Somad, saya diejek sama teman saya. Lempar dia dengan bunga. Tapi dia sudah melempar saya 2-3 kali. Kalau dia tidak berhenti juga, lempar dia dengan bunga, dengan potnya sekalian. Mudah-mudahan orang yang memusuhi kita matinya husnul khatimah. Anak siapa ini? Anak mama. Luar biasa. Inilah anak yang berbakti kepada ibu. Sekarang anak-anak kalau ditanya, kamu anak siapa? Anak tetangga. Karena selalu dititipkan kepada tetangga. Kalau ditanya kamu anak siapa? Anak babysitter. Karena ibunya sibuk. Ini anak ketika ditanya anak siapa? Anak mama. Ini pasti ibunya solihah, bapaknya anak, bapaknya juga bapak yang baik insya Allah. Anak kecil, hari ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Masya Allah, anak solihah. Calon menantu saya. Amin. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Laki-laki kalau mencari istri yang takut kepada Allah, dia akan jaga anakmu, dia akan jaga rumahmu. Kalau dia tidak takut kepada Allah, saat kau pergi, dia akan berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Mudah-mudahan kalian yang jomblo-jomblo dapat istri solihah. Suami kalau dia mendapatkan istri takut kepada Allah. Istri kalau dapatkan suami yang takut kepada Allah. Ibu semua tenang. Kenapa? Karena suaminya ini adalah suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotib naik ke atas mimbar. Apa kata khotib di atas mimbar? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok datang ke kantor jam 6. Siap bos. Jam 6 datang. Tapi ketika azan berkumandang zuhur jam 11.58,
hayya 'alas shalah, datangnya ke masjid jam 15.00, tangannya diangkat dua-dua, Allahu Akbar. Siapa yang besar? Allah. Tapi ternyata atasannya lebih besar daripada Allah. Apa kata dia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong, gombal, tipu, dusta. Engkau tidak katakan itu di mulutmu, tapi di hatimu berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li atasan, li direktur, li pejabat, li orang kaya. Hari ini kita betulkan sholat kita luruskan akidah kita, la ilaha illallah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Siapa yang terpuji? Subhanallah. Siapa yang suci? Subhanallah. Siapa yang dipuji? Alhamdulillah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Kita tak punya apa-apa, la haula wala quwata. Ustaz Somad kenapa ceramahnya menjerit-jerit? Ini bukan menjerit, mikrofonnya mantap. Ustaz Somad gak bisa ceramah slow? Bisa. Kami mau melihat gimana Ustaz ceramah slow. Marilah kita bertakwa. Mari kita bersama sekali. Bisa Bapak Ibu? Bisa semuanya. Ini jam-jam genting ini jam genting ini jam 2, ini jam genting. Kalau urat perut sudah tegang, maka urat mata jadi itu. Maka dari tadi saya ceramah, saya lihat mana yang mulai menunduk saja. Takwa, takwa. Supaya apa? Supaya, tapi kalau ada jamaah mau tidur nggak apa-apa. Saya belum pernah marah sama jamaah yang tidur. Saya pernah ceramah nggak ada jamaahnya, berdua aja sama kamera. Itu waktu saya di TV, itu mana ada jamaah, berdua aja sama kamera. Jamaah di mana pun berada, maka kita melaksanakan puasa. Sudah selesai panggil, kameramen, sudah selesai. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang datang dari tadi. Tadi yang paling pertama datang jam berapa? Jam 1. Jam 8. Ada yang datang jam 8. Jam 8 datang. Pas ditanya, kenapa ibu datang jam 8? Salah jadwal. Ibu yang datang jam 8 dapat pahala jihad fisabilillah. Selama di masjid ini dia dapat pahala iktikaf. Selama di masjid ini malaikat mendoakannya dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia. Ampunkan dia, rahmati dia. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan rahmat. Pas saya bilang mudah-mudahan ibu dapat rahmat, ada satu ibu diam aja. Pas ditanya sama kawannya, ente kok nggak ngomong amin? Saya sudah dapat rahmat. Rumahnya istri Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat itu menanamkan takwa kepada Allah. Bagaimana cara menanamkan takwa yang kedua? Disuruh berbuah puasa. Masuk ke toilet, kunci kamar mandi, melihat air dalam bak seperti melihat jus melon. Ada yang melihat dalam kamar mandi? Enggak ada. Masukkan kepala, hisap setengah bak kamar mandi. Pas mau keluar, buka kuncinya, keringkan bibir. Pura-pura